Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. NIM saya 2002001072304. Saya ingin mempresentasikan tentang tugas saya, mata kuliah Pasar Lembaga Keuangan dengan judul OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2023 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Oke. Otoritas Jasa Keuangan siap memberikan dukungan untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan sepanjang tahun 2022 dan memperkuat keberlangsungan dan integritas sektor jasa keuangan pada tahun 2023. Tren sektor jasa keuangan 2022. Tren sektor jasa keuangan 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan terutama pada sektor vintage dan industri pembiayaan syariah. Vintage, kemajuan teknologi dan digitalisasi dalam sektor vintage akan semakin meningkatkan jumlah nasabah dan transaksi melalui platform keuangan digital. Industri pembiayaan syariah. Konsep keuangan syariah dan kinerja industri pembiayaan syariah di Indonesia diproyeksikan tumbuh positif pada tahun 2022. Next, target peningkatan sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Target peningkatan sektor jasa keuangan pada tahun 2022 diantaranya adalah meningkatkan akses keuangan, mengurangi kesenjangan keuangan, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Yang pertama, akses keuangan, memperkuat sistem perbankan dan menambah jumlah industri vintage untuk menciptakan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Yang kedua, kesenjangan keuangan, memperluas layanan inklusi keuangan ke daerah-daerah terluar untuk mengurangi kesenjangan keuangan di Indonesia. Yang ketiga, literasi keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui pelatihan dan edukasi yang lebih umum dan efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan penggunaan layanan keuangan. Fokus pada pengembangan teknologi finansial. Pengembangan teknologi finansial menjadi salah satu fokus OJK dalam meningkatkan peran sektor jasa keuangan. Pertama, regulasi. Meningkatkan regulasi dan supervisi untuk mengurangi risiko dan memberikan jaminan bagi pengguna teknologi finansial. Teknologi. Perkembangan teknologi seperti machine learning, big data, dan blockchain akan semakin memperluas proses finansial. Startup finansial. Memperkuat industri startup finansial untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam sektor jasa keuangan. Pengguna dana. Memperluas pengguna dana vintage untuk berbagai sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mendorong pertumbuhan industri pembiayaan syariah. Industri pembiayaan syariah mendapatkan perhatian khusus dari OJK karena memiliki prospek yang besar. Yang pertama, industri produk. Perluasan variasi produk pembiayaan syariah dan pemberian insentif bagi pengelola perusahaan pembiayaan syariah untuk mendorong inovasi baru. Yang kedua, pembelanjaan, merancang program pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pembiayaan syariah. Yang ketiga, perbankan syariah, memperkuat pengawasan pada bank syariah dan mendorong perbankan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan fungsional. Yang keempat, layanan konsumen, melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan perusahaan pembiayaan syariah terhadap konsumen agar lebih mudah digunakan. Penguatan daya tahan sektor keuangan pada tahun 2023. Di masa mendatang, industri jasa keuangan mungkin akan mengalami tantangan global seperti perang dagang dan pandemi.
OJK akan meningkatkan daya tahan sektor keuangan untuk menghadapi situasi yang tidak pasti. Yang pertama, manajemen krisis. Perbankan sistem manajemen krisis untuk mengidentifikasi resiko secara lebih cepat dan tepat. Kedua, regulasi. Memperkuat kerangka regulasi dan supervisi untuk memastikan kepatuhan kegiatan perusahaan keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, keberlangsungan finansial. Menjaga keberlangsungan finansial sektor jasa keuangan dengan memperkuat modal dan mengelola resiko. Peran OJK dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang integritas. Integritas menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Yang pertama, strengthen it. Meningkatkan kualitas penyusunan regulasi dan supervisi bagi lembaga keuangan. Anti-money laundering or AML. Memperkuat pengawasan terhadap pencegahan praktik pencucian uang dan pendanaan teroris. Yang ketiga, cyber security. Memperhatikan resiko keamanan cyber security dan melakukan pengawasan untuk mencegah kejahatan cyber di sektor jasa keuangan. Implementasi sistem resolusi krisis pada sektor jasa keuangan. OJK memperkenalkan sistem resolusi krisis sebagai salah satu upaya untuk mengatasi krisis finansial dan menjaga ketahanan sistem keuangan Indonesia. Alat pemantauan. Menetapkan alat pemantauan dan penilaian situasi krisis keuangan secara dini dan efektif. Resolusi krisis. Melaksanakan prompt corrective action guna mempercepat resolusi krisis agar stabilisasi ekonomi dapat tercapai dengan cepat. Fokus pada kebijakan makro prudensial. Mendorong bank untuk fokus pada kebijakan makro prudensial yang cukup kuat dan mempertahankan titik tolak ekonomi yang stabil. Kolaborasi antara OJK dan pihak terkait dalam pengembangan sektor keuangan yang berkelanjutan. OJK akan bekerja sama dengan pihak terkait dalam pengembangan sektor keuangan berkelanjutan. Pertama, energi berkelanjutan. Memperkenalkan program pinjaman yang berkelanjutan dan tumbuh di sektor energi dan lingkungan yang ramah. Kedua, proyek hijau. Merancang kendaraan pendanaan untuk proyek-proyek hijau termasuk dalam pengelolaan sampah dan industri tanaman. Pertanian berkelanjutan. Memperkenalkan produk pinjaman pertanian yang berkelanjutan untuk petani kecil dan menengah. Langkah maju ke depan. Untuk mencapai OJK selama ini, beberapa langkah menuju masa depan antara lain adalah meningkatkan intensitas pengawasan dan supervisi ke lembaga keuangan publik, mendorong industri keuangan digital, serta memaksimalkan penggunaan teknologi dan inovasi. Yang pertama, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan serta supervisi ke lembaga keuangan. Yang kedua, promosi industri finansial digital, mendorong industri keuangan digital untuk tumbuh lebih pesat guna mendorong inklusi keuangan. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan teknologi, mempercepat pemahaman teknologi dan inovasi untuk mencapai tujuan membangun sektor jasa keuangan. Kesimpulan, OJK akan memberikan dukungan secara maksimal untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dengan tujuan utama memperkuat kebijakan dan stabilitas sektor jasa keuangan pada tahun 2023. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.